Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Rahiliana dengan NIM A1A2220119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mengenai model dan media pembelajaran sejarah berbasis Project Based Learning dengan menggunakan model Cooperative Script. Mata kuliah model dan media pembelajaran sejarah ini yang diampu oleh Bapak Muhammad Adi Saputra MPT. Selamat menyaksikan! Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, aku baik kita mulai berdoa dulu ya. Kita bisa dipimpin oleh ketua kelas. Baik Bu, baiklah sebelum mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut pertanyaan secara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Baik Bu. Arya Hadir. Warda hadir. Sarah hadir Bu. Fikri Hadir. oke, semua ya hadir. Hadir. Kira-kira kita hari ini akan membahas materi mengenai apa? Mengenai histori. Historiografi. Benar ya? Sebelumnya sudah tahu belum sih historiografi itu apa? Belum. Belum Bu. Oke, baik sih saya akan coba menjelaskan apa sih itu historiografi. Oke. Cara sejarawan dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah adalah salah satunya dengan mendapatkan keputusan utama dalam historiografi. Secara umum ini diakui oleh para sejarawan bahwa faktanya sejarah individu memiliki sedikit dalam pengalaman, tanggal, dan lokasi. Fakta itu hanya berguna jika dikatakan atau dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dalam bentuk sebuah sejarah tersebut. Lalu, pengertian historiografi sendiri itu apa? Jadi, historiografi adalah sebuah pemeriksaan terhadap metode dalam penelitian sejarah atau metode sejarawan yang digunakan dalam pengembangan sejarah sebagai institusi akademik dan secara umum. Jadi dalam soal sejarawan itu dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah mereka akan ada namanya historiografi. Lalu historiografi menurut para ahli seperti menurut Profesor Dr. Ismail MPD, historiografi adalah representasi sejarah yang mana representasi sejarah merupakan peristiwa yang terjadi dalam apa yang disebut sejarah. Lalu yang kedua, menurut Dr. Sugianto M.Q, historiografi adalah merupakan puncak dari kegiatan penelitian sejarah setelah topik yang menarik untuk penelitian sejarah itu telah dicari dan informasi yang terkandung di dalamnya ditafsirkan. Oke, itu pengertian dari historiografi. Nah, sekarang anak dengar ya pengertian dari historiografi itu apa. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai fungsi dari historiografi. Yang pertama, fungsi genetis, yaitu mengekspresikan apakah asal mula dari suatu peristiwa tersebut dikemukakan dalam bentuk tulisan atau tidak. Lalu yang kedua ada fungsi didaktis, yaitu mengajarkan artinya dalam karya sejarah yang berisi banyak pelajaran, hikmah, teladan dan pesan moral bagi pembacanya. Lalu yang ketiga ada fungsi pragmatis, yaitu terkait dengan upaya untuk mengintimasi kekuatan dan untuk membuatnya kuat dan lebih berdoa. Lalu prinsip dari historiografi yaitu kejadian tersebut diceritakan secara kronologis, ada penentuan sebab, akibat, dan fakta, terus ada periodisasi yang diperlukan, lalu harus ada pilihan cara bersejarah. Lalu ada lagi? Baik Ibu. Saya lanjutkan lagi. Bisa Bu. Lalu prinsip selanjutnya itu membutuhkan konsekuensi yang tertentu. Jika bersifat deskriptif, maka proses pembuatan acara diperlukan. Lalu yang terakhir bersifat deskriptif analitis. Nah, dari prinsip serta pengertian yang telah saya katakan bahwa historiografi juga memiliki jenis-jenis historiografi. Ada 4 jenis historiografi. Tugas kalian sekarang yaitu silakan mencari apa saja jenis-jenis historiografi dan dari mana contoh.
Oke, kita bagi dua kelompok saja dan kasih waktu 15 menit. Baik, Bu. Ini historiografi nasional. Mereka mau dari Baik, Ibu. Oke, apakah ada yang sudah siap? Sudah, Bu. Jadi, Kelompok 1 di sini kami memaparkan tentang histori kolonial dan histori tradisional. Histori tradisional akan disampaikan oleh Fikri. Kepada Fikri saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang histori tradisional, yaitu merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan dan penjaga keraton dan bangsawan kerajaan. Sedangkan dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis, serta belum menggunakan metode ilmiah dalam penyusunan sehingga unsur subjektifnya tinggi. Kemudian ada ciri-ciri historiografi tradisional, yaitu adanya sudut pandang penulisan berbentuk istana sentris. Kemudian tujuan penulisannya itu sebagai alat legitimasi raja, dan terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Fikri. Di sini saya akan meneruskan pembacaan materi tentang historiografi kolonial. Histori kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di India. Belanda karena ditulis oleh orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya adalah untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Adapun ciri-ciri kolonial, historiografi kolonial, yang pertama adalah sudut pandang penulisannya adalah neanderthalocentris atau Eropocentris. Yang kedua adalah tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial. Yang ketiga adalah penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. Yang selanjutnya adalah memisahkan sejarah dari orang besar, misalnya Dendels dan Raffles. Adapun contoh historiografi masa kolonial yaitu Stats Ender, Escomes, Sense, Van Enderwest, karya J. Gombrich. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Saya Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang presentasi. Baiklah, mau nanya ya, kira-kira tadi kelompok sebelumnya ini menjelaskan mengenai historiografi apa? tradisional Dan dan modern. nah, sudah memperhatikan ya. Maaf ya. Oke, mungkin ada kelompok yang mau. Ya, Bu. Silakan aja. Oke, silakan. Oke, tadi. Uji. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang historiografi nasional dan modern beserta ciri-cirinya. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Wanda. Kepada Saudari Wanda dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang historiografi nasional. Selanjutnya yakni historiografi nasional ialah penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utama. Model historiografi ini melalui marak setelah bangsa ini merdeka pada Agustus 1945. Penulisannya bersifat Indonesia asentris dengan tujuan untuk kepentingan menanam rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ciri dari historiografi nasional antara lain menggunakan perspektif nasionalisme Indonesia. Dan materi kedua yaitu historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tujuan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penempatan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu baru, adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini dimulai dengan bentuknya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan
ciri dari historiografi modern. Yang pertama, ciri dari historiografi modern ini bersifat metodologis, yang dimana sejarawan diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat ilmiah. Yang kedua, bersifat kritis historis, yang artinya dalam penelitian sejarah ini menggunakan pendekatan multidimensional. Selanjutnya, sebagai kritik terhadap historiografi nasional, ini lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan. Dan yang terakhir, munculnya peran-peran rakyat kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari ciri-ciri historiografi modern, dan berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ngomong-ngomong soal menyampaikan materi yang jadi jenis-jenis dari historiografi itu ada 4. Yang pertama historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, dan yang ketiga historiografi modern, dan yang terakhir historiografi modern. Oke. Jadi kira-kira udah pada paham semua belum sih mengenai materi historiografi ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak dulu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita? Saya Bu. Oke, sama saudara. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan pada materi kita hari ini, yaitu historiografi adalah pemeriksaan terhadap metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademik dan secara umum. Divisi historiografi lainnya adalah karya sejarah apapun tentang topik tertentu. Tujuan historiografi adalah untuk secara kronologis dan sistematis menulis peristiwa masa lalu. Kata historiologi terdiri dari kata histori yang berarti sejarah dan graf yang berarti tulisan. Jadi dapat dikatakan bahwa definisi historiografi adalah penulisan sejarah yang baik yang memiliki bentuk ilmiah, berorientasi masalah, atau yang tidak ilmiah, tidak berorientasi masalah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya. Terima kasih. Terima kasih Wardah yang telah menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kalian pada hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, angkat kita baca berdoa yang dipimpin oleh Bapak. Baiklah, untuk akhiri pelajaran kita pada siang hari ini adalah